Halo teman-teman, izinkan saya berbagi ilmu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia, nomor urut 16 dari kelas A. Nah, hari ini di agenda 1 saya mempelajari 3 hal, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan juga kesiapan bela negara. Baiklah, tidak perlu berlama-lama. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara terhadap diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwasannya kita sebagai warga negara harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yaitu sejarahnya. Misal sejarah dari awal berdirinya organisasi Budi Utomo, Ines Parci, adanya Sumpah Pemuda, terbentuknya PPKI, hingga adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita perlu mengetahui bahwasanya negara kita tidak berdiri hanya karena satu orang saja, melainkan dengan kerjasama dan proses yang sangat panjang. Kemudian kita juga perlu memahami 4 konsensus dasar negara kita, yakni NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yang fundamental dan tidak bisa digugat. Tidak lupa, kita juga perlu memahami tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, dan juga sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang bisa disingkat menjadi SANKRI. Kemudian hari ini saya juga mempelajari tentang analisis isu kontemporer. Nah, di sini saya mempelajari bahwa sebagai PNS, ASN, kita harus mampu berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas kita sebagai pelayan masyarakat. Di sini saya belajar bahwa untuk mengidentifikasi isu-isu yang terjadi di Indonesia, baik itu isu saat ini, isu yang berkembang, maupun isu potensial, kita dapat melakukan metode-metode seperti teknik tapisan, isu scan, mind mapping, fishbone diagram, dan juga analisis SWOT. Nah, dari hasil yang saya lakukan, beberapa isu yang dapat saya jabarkan yang ada di Indonesia saat ini, yang pertama adalah generasi muda yang tidak mengenal negaranya sendiri. Nah, beberapa waktu ke belakang tentunya teman-teman pernah melihat cuplikan-cuplikan di media sosial di mana anak-anak sekolah yang merupakan generasi penerus bangsa justru tidak memiliki pengetahuan dasar tentang NKRI. Sungguh sangat disayangkan, bukan? Nah, ini bisa terjadi karena beberapa faktor ya, seperti pendidikan yang tidak merata, pendidikan tidak tepat sasaran, adanya pengetahuan dari luar, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2 adalah masyarakat yang sangat mudah terpecah belah. Nah, apabila melihat ke belakang, banyak sekali fenomena perang media sosial yang terjadi hanya karena sebuah narasi yang bahkan kita tidak tahu sumbernya dari mana. Padahal masyarakat kita itu sangat terkenal dengan bangsa yang ramah. Namun sekarang sedikit saja misinformasi dapat mengakibatkan perang dunia sosmed yang tidak ada habisnya. Kemudian yang tidak kalah sangat disayangkan adalah banyaknya kasus korupsi yang teman-teman tentu juga sudah jenuh ya mungkin bahwa berita-berita kita beberapa tahun ke belakang selalu dipenuhi dengan kasus korupsi. Lagi-lagi negara kita menanggung kerugian yang amat besar karena kasus korupsi ini. Nah, karena itulah ada yang namanya konsep bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan, kolektif, untuk menjaga kedaulatan negara kita. Di sini ada 5 rumusan dasar nilai bela negara, yaitu rasa cinta tanah air, sadar pada bangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, jadi kenapa sih kita harus memahami wawasan kebangsaan dan bela negara, gitu kan? Karena wawasan kebangsaan dan bela negara itu merupakan dasar dalam menjaga keutuhan, keamanan, dan kelangsungan hidup bangsa. Dengan mengetahui bela negara, bahwasannya keutuhan NKRI bukan hanya tugas tentara, polisi, presiden, melainkan tugas kita semua. Dan wawasan kebangsaan adalah bekal untuk mengatasi isu-isu yang saat ini ada di Indonesia. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat.